Assalamualaikum, Sobat Muslim. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masjid yang bersejarah yang berada di Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Madura, Jawa Timur. Masjid Syekhona Khalil dibangun megah. Kiai Nasi Askal ingat, dia dulu sering bermain di Masjid Syekhona Khalil yang di dalamnya ada makam atau pesarian ulama besar Madura atau bahkan Indonesia. Syekhona Khalil. Kiai Nasi Askal adalah pengasuh pondok pesantren Syekhona Khalil. Waktu itu Masjid Syekhona Khalil, ujarnya, masihlah sederhana. Meski sederhana, tidak mengurangi keinginan orang untuk berziarah ke makam Syekhona Khalil lalu berdoa di masjidnya. Masjid Syekhona Khalil ini dibangun selang 2 tahun setelah beliau meninggal pada 14 Mei tahun 1923. Kemegahan masjid yang kini sudah berusia 90 tahun ini, seingat Kiai Nasi dibangun hanya dalam waktu 1 tahun. Proyek pembangunan Masjid Syekhona Khalil pada 2003 itulah yang membuat masjid itu kini disebut-sebut sebagai masjid terbesar di Pulau Madura. Masjid Syekhona Khalil kini memang jati masjid yang megah. Masjid itu terdiri dari 2 bangunan utama dan 1 teras yang cantik. Bangunan utama itu adalah bagian awal masjid. Di atasnya, kubah besar berwarna keemasan dengan garis-garis hijau. Sementara bangunan tambahan dan teras, di atasnya juga diberi kubah. Hanya, kubahnya kerangka besi saja berwarna perak. Tak salah jika Masjid Syekhona Khalil menarik banyak orang, bukan hanya dari Bangkalan, tetapi juga luar Bangkalan bahkan Indonesia. Yang lahir di Desa Kemayoran, Bangkalan 27 Januari tahun 1820 adalah ulama besar. Awalnya dia belajar pada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Sejarah Masjid Agung Sumeneb. Masjid Agung Sumeneb adalah masjid yang berada di Sumeneb, daerah paling timur Pulau Madura. Berdiri menghadap alun-alun kota Sumeneb yang berada tepat di seberang timur masjid. Masjid Agung Sumeneb yang dulunya disebut Masjid Jami, menjadi salah satu penanda kota Sumeneb. Bangunan masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun. Sedangkan keraton sendiri terletak di timur alun-alun kota. Percaya atau tidak, tata letak seperti ini sangat umum dijumpai di kota-kota di Pulau Jawa. Letak masjid yang berada di arah mata angin sebelah barat menandakan masyarakat yang religius. Dan tentunya yang paling mencolok adalah gerbang utama Masjid Jamik Sumeneb ini. Bagaimana tidak, bangunannya yang besar, megah, dan terlihat sangat kokoh itu dibangun dengan bentuk yang unik dan dihiasi dengan ukiran-ukiran unik yang sangat indah. Masyarakat Madura patut berbangga bahwa ternyata Masjid Agung Sumeneb termasuk ke dalam 10 daftar masjid tertua yang berada di Indonesia dengan arsitektur yang begitu khas Nusantara. Masjid ini dibangun setelah pembangunan Keraton Sumeneb sebagai inisiatif dari Adipati Sumeneb, Pangeran Natakusuma. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung keraton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat. Masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh keluarga keraton, di mana sebelumnya kompleks masjid berada tepat di belakang keraton yang lebih dikenal dengan nama Masjid Laju yang dibangun oleh Kanjeng R. Tumenggung Aryo Anggadipa, penguasa Sumeneb 21. Bagian paling menarik dari Masjid Agung Sumeneb ini adalah pintu gerbang masjid yang ternyata juga memiliki filosofi yang menarik sekali. Masjid Jamik dan sekelilingnya memakai pagar tembok dengan pintu gerbang berbentuk gapura. Pintu Masjid Jamik berbentuk gapura asal kata dari bahasa Arab gafur. Masjid Agung Sampang mengenal salah satu masjid kebanggaan Madura. Kali ini kita akan membahas salah satu masjid di atas, yaitu Masjid Agung Sampang yang dikenal juga dengan nama Masjid Jamik. Masjid ini terletak di tengah kota, yaitu tepatnya di Jalan Pahlawan, Sampang. Sebagai salah satu simbol kebanggaan masyarakat Madura, bangunan ini mempunyai kubah dengan ukuran besar yang berada tepat di sebelah tengah dan menara yang menjulang tinggi. Di tempat ini juga menjadi salah satu tempat untuk kegiatan keagamaan di kota Sampang. Untuk kapasitas jemaahnya sendiri, Masjid Agung Sampang yang didesain oleh Ir. Samsul Arifin ini bisa menampung hingga 10.000 orang. Sejarah Masjid Agung Syuhada Pamekasan, simbol perjuangan mujahid perang. Suatu hari di tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai raja di Keraton Pamelingan Pamekasan, Jawa Timur. Ia menggantikan ayahnya,
Pangeran Ponorogo yang wafat di tahun tersebut. Ronggo Sukowati didaulat sebagai raja pertama yang menganut agama Islam. Sebagai raja Islam pertama, Ronggo Sukowati kemudian mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid ini dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang lebih sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah syalat Jumat kala itu. Masjid Raja ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Baidawi Abisyar menceritakan, setelah Keraton Pamelingan Pamekasan ditaklukkan Kerajaan Mataram, Sultan Agung memerintahkan penggusuran Masjid Raja dan menggantinya dengan model Masjid Baru Mode Mataram. Masjid Baru Mode Mataram ini berupa atap tajung tumpang 3 berbentuk segi 4, mirip dengan pura, bangunan tempat ibadah umat Hindu. Renovasi pertama Masjid Agung tahun 1624 Masehi. Saat itu Pangeran Gunung Sari bergelar Adikoro Putra Pangeran Megat Sekar atau cucu Raja Ronggo Sukowati yang berkuasa mewakili kekuasaan Mataram. Masjid lama digusur diganti model ala Mataram, ujar Baidawi. Renovasi dengan perluasan masjid ke bagian samping dan bagian depan karena jumlah jemaah yang semakin meningkat. Setelah mengalami perluasan bangunan, tahun 1939 masjid dirombak total atas anjuran Gubernur Jawa Timur, Vanderplas, kepada Bupati Pamekasan saat itu R. Abdul Aziz. Bangunan baru ini menggunakan model Masjid Wali Sangah, yaitu segi 4 beratap tajung tumpang 3. Masjid model baru itu tidak memiliki serambi, namun tiang angungnya terdiri dari 16 pilar, bukan 4. Filosofi 16 pilar tersebut menunjukkan bahwa Masjid Raja dibangun pada abad ke-16 Masehi, Im. Kini masjid berubah nama menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Penambahan nama Asyuhada ini karena dilatar belakangi perang pejuang orang Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947. Menurut Baidawi, pada 4 Agustus tahun 1947, Belanda mengklaim akan menundukkan Pamekasan dalam waktu sehari. Nyatanya klaim itu tidak terbukti. Pejuang asal Madura menolak dijajah kembali oleh Belanda sehingga pada tanggal 16 Agustus tahun 1947, para pejuang yang terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah melakukan serangan umum terhadap Belanda. Serangan umum tanggal 16 Agustus tahun 1947 banyak menelan korban baik dari kubu Belanda maupun syuhada. Belanda berhasil dipukul mundur ke arah selatan. Sedangkan di depan masjid, sekitar 1.500 mayat syuhada bergelimpangan melawan 50.000 pasukan Belanda. Ribuan mayat syuhada itu dikubur di depan halaman masjid. Sebagai penghargaan atas perjuangan syuhada, maka namanya diabadikan menjadi nama masjid yakni Masjid Agung Asyuhada. Perubahan nama masjid ini dilakukan setelah dilakukan renovasi total pada September tahun 1995 di bawah kepemimpinan Bupati Subagio. Bentuk masjid lebih modern dengan bangunan seluruhnya menggunakan cor beton. Ada 360 batang cor beton yang ditancapkan ke bumi untuk memperkuat bangunan. Sebab lokasi masjid berada di pinggir sungai yang rawan longsor. Sampai saat ini, Masjid Agung Asyuhada Pamekasan masih kokoh.